Dan kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema Rema roti di meja Tuhan. Rema roti. Tema Rema roti dari meja Tuhan. Jadi bukan di meja Tuhan, dari meja Tuhan. Puji Tuhan. Sudah sempat disinggung oleh suami saya dalam kesaksian seorang perempuan Kanaan, perempuan dari Serofisia. Ini merupakan kesaksian yang favorit dari suami karena begitu dia terkesan. Dan kali yang pertama setelah sekian lama saya terberkati dengan firman Tuhan ini, sekarang saya bagikan. Amin. Untuk kita semua. Saya dan suami tidak ada komunikasi, tetapi saya percaya firman Tuhan yang sudah memberkati saya secara pribadi, firman Tuhan yang sudah memberkati suami secara pribadi akan juga memberkati sidang jemaat yang ada di sini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai 28 kita akan bacakan secara lengkap dengan judul perempuan Kanaan yang percaya. Saya undang kita berdiri. Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan cepat tetapi dengan konsentrasi. 21 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Silakan duduk. Amin. Ada 2 kitab yang mencatat tentang kisah ini. Saya akan bacakan juga secara cepat. Dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30 dengan judul perempuan Sirofenisia yang percaya. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ayat 27 kita perhatikan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Sekali lagi saya baca. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya sengaja membaca secara lengkap karena kadang-kala kita di rumah sibuk sehingga lupa membaca firman Tuhan.
Tidak ada yang katakan amin. Berarti membaca firman Tuhan di rumah. Amin. Haleluya. Saya akan terkonsentrasi atau terfokus pada dua benda yang dicatat di dalam firman Tuhan, dalam dua kitab, di dalam kejadian yang sama, dalam kisah yang sama, yaitu pertama meja tuan dan yang kedua remah-remah roti. Mari kita mulai dengan meja tuan. Meja tuan itu berbicara apa? Kalau kita lihat Maleakhi 1 ayat 7 sampai 8, Maleakhi 1 ayat 7 sampai 8. Maleakhi 1 ayat 7 sampai 8. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik. Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Pertama yang kita lihat bahwa meja Tuhan itu bicara tentang benda atau tempat untuk mempersembahkan korban. Dalam Maleakhi 1 ayat 7 sampai 8, dan ketika kita lompat ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di dalam di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas, timpang, sakit sebagai persembahan. Itu yang menajiskan. Tuhan mengecam setiap persembahan-persembahan yang tidak utuh, yang tidak sepenuhnya. Ketika kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan yang sepenuhnya dengan segenap hati untuk menghormati, untuk menghargai Tuhan. Amin. Di meja Tuhan itu letaknya persembahan-persembahan yang kudus, yang tidak bercacat, yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Persembahan yang bukan dari rampasan, berarti persembahan yang penuh dengan kejujuran, persembahan yang adil, persembahan yang bukan curian, yang berarti juga persembahan yang tidak bercela dan persembahan yang punya kita sendiri. Amin. Punya kita sendiri apa? Kehidupan saya dan saudara kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sehingga Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Meja Tuhan, tempat kita mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan, bukan korban yang tidak berkenan, yang cacat, dan yang bukan milik kita atau hasil curian, tetapi pribadi kita sendiri kita membawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, meja Tuhan itu juga bicara meja Tuhan yang dalam Yehezkiel 44 ayat 16. Di sana dikatakan, merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugas terhadap aku. Meja Tuhan di sini bicara meja Tuhan itu sendiri, tempat kita beribadah, tempat kita melayani. Amin.
yang penuh dengan kelimpahan makanan dan minuman. Amin. Glory. Firman Tuhan menulis meja tuan. Seorang tuan yang akan makan dan minum di mejanya penuh berlimpah makanan dan minuman. Amin. Demikian juga Tuhan kita di mejanya terletak segala berkat-berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Kita harus imani. Setelah kita mempersembahkan seluruh hidup kita, kita beribadah dan melayani Tuhan. Di meja Tuhan, Tuhan siapkan berkat jasmani dan berkat-berkat rohani bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 25, di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Amin. Lengkap, sempurna. Di meja Tuhan tersedia berkat-berkat buat saya dan saudara. Kita sudah belajar tentang meja Tuhan. Mari kita melihat dua penekanan benda yang ada dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Remah roti. Remah roti ini bicara apa? Remah roti sendiri adalah serpihan atau sisa-sisa dari roti itu sendiri. Sisa-sisa serpihan dari roti yang sepertinya tidak berarti. Tidak berarti, cuma serpihan yang jatuh. Mari kita melihat ketika kita menghubungkan dengan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, Bapak orang percaya Abraham, sehingga dia diakui sebagai Bapak orang percaya. Dan Roma 4 ayat 18 sampai 22 saya bacakan bagi kita semua. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, karena itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hal yang tidak punya dasar kita untuk berharap, hanya sisa-sisa roti, serpihan-serpihan kecil. Tidak ada yang bisa diandalkan secara pikiran manusia, tetapi firman Tuhan mengajarkan sosok seorang Abraham yang diakui Tuhan. Ketika dia pegang janji firman Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, walaupun hanya remah-remah roti, ketika dia tetap kuat memegang janji Tuhan, beriman bahwa segala sesuatu yang Tuhan janjikan ya dan amin. Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran dan terjadi apa yang difirmankan Tuhan bagi dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin dalam kehidupan saya dan saudara, kadang-kadang kita menganggap sepele remah-remah itu. Abraham adalah contoh bagi kita. Tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia mau berharap terus kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Mari kita tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Amin. Bagaikan remah-remah roti, walaupun sisa
walaupun cuma serpihan, walaupun hanya sedikit saja yang jatuh, tetapi bukankah itu meja, bukankah itu jatuh dari meja Tuhan, bukankah itu roti yang sama yang dimakan anak-anak di atas meja, bahkan dimakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita harus ingat, remah roti yang kedua itu bicara bagian yang terenak. Saya kalau makan roti boy, saya paling suka pinggirannya, dan itu yang sering jatuh. Itu yang paling enak. Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Lebih baik sedikit tetapi tentram. Itu intinya, itu enaknya. Amin. Dalam Amsal 17 ayat 1 versi mudah dibaca, saya mencatat di sini terjemahannya, lebih baik mempunyai sepotong roti kecil untuk dimakan dalam damai daripada sebuah rumah yang penuh makanan dengan perselisihan. Jadi intinya apa? Yang enak itu di situ. Kita aminkan walaupun kecil, walaupun sepenggal. Enaknya di situ, intinya di situ. Ada damai, ada sejahtera bagi saya dan saudara. Amin. Ketika kita mengucap syukur, terasa enak, walaupun sedikit, kita rasa puas. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Artinya orang bisa kenyang karena makan banyak, tetapi belum tentu makan banyak itu ada gizinya. Sedikit tetapi merasa puas karena enak. Dan ketika kita melihat bahwa sedikit tetapi dari Tuhan, tidak perlu banyak, akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketentraman dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat akan terasa enak dan memuaskan ketika kita menyadari dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena itu pemberian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia 1 Timotius 6 ayat 6, tetapi secara rohani kita sungguh-sungguh mendapatkan kekayaan besar kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya remahnya enak, remahnya membuat kita bergizi, sehat dan kuat. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Perempuan Serofenisia mempunyai iman remah-remah roti. Saya katakan kepada suami, imannya remah-remah roti, tetapi justru diakui Tuhan sebagai iman yang besar. Bahkan satu-satunya manusia yang mendapat pengakuan Tuhan secara langsung kepada yang bersangkutan, imanmu besar, hanya perempuan Serofenisia ini. Dan saya pun mau merindukan kehidupan saya dan saudara mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan, imanmu besar, imanmu besar. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita bersyukur dan tetap percaya remah-remah itu adalah roti yang sama yang dimakan Allah, yang dimakan anak-anak Allah. Berarti janji kepada anak-anak Allah akan menjadi janji yang kita miliki, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam kehidupan kita, Tuhan bilang, maka jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Dengan iman kita katakan, jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Pakai nama sendiri. Jadilah kepada Dina seperti yang Dina kehendaki. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ketika kita mendapat pengakuan Tuhan bahwa iman kita besar, yang walaupun tidak ada dasar untuk
segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Apa yang menjadi kehendak-Mu? Apa yang Engkau butuhkan? Apa yang Engkau perlukan saat-saat ini? Tuhan berkata, besar iman-Mu, jadilah padamu apa yang Kau kehendaki. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena aroma roti itu dari meja Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita beribadah dan melayani Tuhan, karena di meja itu Tuhan sediakan berkat-berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Karena remah roti itu adalah dari meja Tuhan, berkatnya tetap besar. Kuasanya tidak berkurang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Rotinya Tuhan. Dan dari mejanya Tuhan. Siapa yang sebanding dengan Tuhan kita? Yang kuasanya tidak pernah terbatas dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Apalagi yang engkau kehendaki, yang tidak engkau kehendaki Tuhan sediakan. Glory. Tapi adakah iman yang besar? Iman yang tetap berharap walaupun tidak ada dasar berharap dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Mungkin kita berpikir modal saya sedikit, usaha saya kecil, saya bukan atasan, saya cuma bawahan, saya cuma orang suruhan, saya cuma orang sewahan. Pernahkah kita merenungkan, mungkin ada di antara kita hanya seorang pekebun, tetapi anaknya sampai sarjana. Hanya seorang yang buka warung kecil, tetapi anak cucunya diberkati dan punya posisi-posisi penting, punya penghasilan. Ada mungkin di antara kita yang hanya kerja serabutan, tukang bangunan, buruh harian, sewa hari, guru kecil, tetapi jarang sakit-sakitan. Itu adalah enaknya roti dari Tuhan. Amin. 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 Engkau punya segalanya, tapi engkau tidak punya damai sejahtera di hatimu. Engkau punya jabatan, engkau punya hal-hal yang besar, tetapi engkau keluar masuk rumah sakit. Itukah yang engkau cari? Firman Tuhan siang hari ini mengajak saya dan saudara berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Roti itu jatuh dari meja Tuhan, walaupun remah-remah, tetapi roti yang sama yang dimakan Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita tetap bersyukur, jangan melihat dari sisi kita, karena penglihatan kita terbatas, penglihatan kita sempit. Tetapi mari kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Amin. Dari mata kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu, dengan perasaanmu, dengan kehidupanmu yang terbatas, tetapi dengan imanmu yang besar, karena besar iman yang dicari Tuhan dari kehidupanmu untuk kuasa yang besar terjadi. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Saya sudah berhenti, tetapi saya percaya Roh Allah ada di tempat ini. Roh Allah yang akan menumbuhkan setiap iman percaya kita terhadap pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan untuk kita dengar, dan harusnya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
bagi manusia